Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Talaga Jaya dan juga Bunda PAUD Kecamatan Talaga Jaya pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan bertempat di TK PAUD Al-Marhamah sedang melaksanakan kunjungan terhadap anak-anak PAUD dan juga akan mengadakan sosialisasi dan parenting ataupun edukasi terhadap anak-anak PAUD dan juga orang tua mengenai pencegahan stunting dan perbaikan pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek ataupun dinamakan kerdil dari standar usianya. Kondisi tumbuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari orang tuanya. Akan tetapi, masyarakat yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah saat ini khususnya di Kabupaten Gorontalo adalah pencegahan stunting. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kabupaten Gorontalo, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi, khususnya akses air bersih. Pentingnya pengetahuan orang tua, khususnya anak PAUD, dari 0 sampai 5 tahun mengetahui tentang stunting agar orang tua paham bagaimana anak di usia tersebut perlu diberikan stimulasi perkembangan otak menjadi optimal. Perlu edukasi tentang pentingnya asupan gizi, pola asuh, dan pola sanitasi yang baik. Yang dimaksud dengan pola makan adalah masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dengan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur dalam satu porsi makan. Setelah piring diisi oleh sayur dan buah, setelahnya lagi diisi dengan sumber protein baik nabati maupun hewani. Untuk pemenuhan gizi itu harus ada 4 sehat 5 sempurna dalam hal pemenuhan gizi sehari-hari untuk anak dari usia 1 sampai dengan 5 tahun. Terdapat 3 cara untuk pencegahan stunting, ibu-ibu ya. Yang pertama, pola makan. Yang kedua adalah pola asuh. Yang dimaksud dengan pola asuh dipengaruhi oleh beberapa aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan pada bayi, balita, dan anak di bawah umur 6 tahun, 1 sampai 5 tahun. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu untuk memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta pemeriksaan kandungan 4 kali selama kehamilan. Selain itu, dianjurkan untuk bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini IMD, dan berupayalah agar bayi mendapat kolostrum air susu ibu atau ASI. Pembelian ASI eksklusif dilakukan selama 6 bulan. Setelah ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Namun berikan juga makanan pendamping ASI atau yang disebut MPASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke spesialis setiap bulannya, yang bertujuan untuk memantau setiap perkembangan anak ataupun balita mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi adalah berikan telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi.
Untuk itu, perlu membiasakan diri untuk cuci tangan pakai air sabun dan air mengalir serta tidak buang air sembarangan. Air besar atau air kecil ya ibu-ibu ya. Diharapkan di rumah masing-masing ada tersedia fasilitas umum seperti fasilitas untuk mandi dan buang air besar ataupun air kecil. Oke ibu-ibu, itulah ada beberapa cara untuk pencegahan stunting dan beberapa hal yang harus diperhatikan ibu-ibu dalam hal pencegahan stunting agar anak kita dapat tumbuh sehat, sehingga anak-anak kita dapat hidup dengan sehat dan juga dapat berprestasi di masanya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang dampak apabila anak-anak ibu atau anak-anak kita, termasuk anak-anak PAUD yang sekarang ini bila terkena stunting. Jadi dampaknya stunting bagi bangsa meliputi kecerdasan dan daya saing individu rendah, kemiskinan terintegrasi, kerugian negara akibat stunting yang menyebabkan sindrom metabolik meningkat sehingga tidak produktif saat dewasa, mengalami cacat, dan juga kematian dini. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya ataupun menjadi bertumbuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitasnya di usia-usia produktif. Jadi memang dampak stunting ini sangatlah besar akan dialami oleh anak-anak kita ya ibu ya. Otaknya akan menjadi tidak berkembang sehingga akan mempengaruhi dia di saat dewasa nanti, dia tidak akan berprestasi dan juga sangat menghambat kreativitas di saat dia usia-usia produktif seperti itu. Sampai di sini saya berharap ibu-ibu yang hadir di tempat ini, khususnya ibu-ibu anak-anak PAUD dan juga anak-anak, bisa menerima atau bisa dapat teredukasi tentang apa yang saya jelaskan tadi ya ibu-ibu ya. Intinya pada saat ini bagaimana kita sebagai orang tua dapat mendukung dalam pencegahan stunting. Kita bersama-sama dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan, bersama-sama mendukung program tentang pencegahan stunting. Hal yang paling kecil atau hal yang paling sederhana yang dilakukan ibu-ibu adalah yang pertama, di saat anak-anak kita sedang bermain ataupun sebelum anak-anak kita makan, dibiasakan untuk dapat mencuci tangan atau membersihkan badan dengan air mengalir, agar supaya di saat dia makan atau dalam keadaan dia mau tidur itu dia masih dalam keadaan bersih. Yang pertama itu hal yang paling sederhana dilakukan ibu-ibu untuk dalam pencegahan stunting.
Siap.